Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Elia pun ketakutan lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Betseba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tema renungan saat ini adalah tak ada manusia super. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa kuat dalam iman saat menghadapi masalah besar, tetapi justru goyah ketika menghadapi hal-hal kecil? Ini adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Kita mungkin pernah berdiri teguh dalam situasi yang berat, tetapi tiba-tiba merasa takut, cemas, bahkan putus asa karena persoalan yang tampaknya sepele. Kisah Nabi Elia memberikan gambaran yang sangat nyata tentang hal ini. Di Gunung Karmel, Elia tampak sebagai sosok yang penuh keberanian dan iman. Ia menantang Raja Ahab dan ratusan Nabi Baal, bahkan dengan penuh keyakinan berdoa agar Tuhan menyatakan kuasanya. Dan benar, Tuhan menjawab dengan cara yang luar biasa. Api turun dari langit dan membakar habis korban persembahan Elia. Itu adalah kemenangan iman yang spektakuler. Namun, hanya dalam waktu singkat, keadaan berubah drastis. Ketika Elia mendengar ancaman dari Isabel, ia menjadi takut dan melarikan diri. Bahkan, ia sampai berkata bahwa ia ingin mati. Dari puncak iman yang tinggi, ia jatuh ke lembah keputusasaan. Ini menunjukkan bahwa Elia, walaupun dipakai Tuhan secara luar biasa, tetaplah manusia biasa yang memiliki kelemahan. Hal yang sama juga terjadi pada tokoh-tokoh iman lainnya. Misalnya, Abraham pernah berbohong karena takut kehilangan nyawanya. Daud yang menulis banyak mazmur pujian juga pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Musa, pemimpin besar yang dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dari Mesir, pernah merasa putus asa menghadapi bangsanya sendiri. Semua ini menunjukkan satu kebenaran penting: tidak ada manusia super dalam hal iman. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kebenaran ini seharusnya menghibur kita. Ketika iman kita terasa lemah, ketika kita diliputi ketakutan dan kekhawatiran, kita tidak sendirian. Bahkan para pahlawan iman pun pernah mengalami hal yang sama. Yang terpenting bukanlah apakah kita pernah jatuh, tetapi apa yang kita lakukan setelah jatuh. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan tidak meninggalkan Elia dalam keputusasaannya. Ia datang menguatkan dan memberi makan Elia.
Tuhan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan peduli pada kondisi kita, bahkan saat kita berada di titik terendah. Demikian juga dengan kita. Ketika iman kita terasa goyah, jangan menjauh dari Tuhan. Justru datanglah kepadanya dengan segala kejujuran, akui kelemahan kita, serahkan ketakutan kita, dan izinkan Tuhan untuk memulihkan. Iman kita mungkin bisa goyah, tetapi tidak harus mati. Hidup ini adalah perjalanan panjang. Akan ada saat-saat kita kuat, tetapi juga saat-saat kita lemah. Namun selama kita tetap berharap kepada Tuhan, selalu ada kekuatan baru yang disediakan bagi kita. Tuhan itu setia dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, kami memohon kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk bangkit ketika iman kami runtuh. Tolong kami agar tetap berharap kepadamu dalam segala keadaan, sehingga kami sanggup menapaki perjalanan hidup ini sampai akhir. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, taat kepada Tuhan. Berikanlah hati kepada mereka, hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.